tempatnya. Cornerstone kita, kabar baik selamanya. God News datang kini, berita sukacita. Transformasi ini mengubah hidup kita. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan, di mana hari ini kami boleh berkumpul sama memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengar firman-Mu ya Tuhan. Bersabdalah kepada setiap kami dan juga hamba-Mu ini, karena kami semua siap mendengarnya. Biarlah kami duduk teguh di kaki Tuhan seperti Maria untuk mendengarkan firman-Mu dengan hati yang haus dan rindu kepadamu, kepada Engkau ya hidup ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur di mana Engkau berkata 2 atau 3 orang berkumpul di situ Engkau berada bersama dengan kami. Tuhan, berkatilah setiap kami yang sudah hadir ya Tuhan. Berkatilah kami dan penuhilah Tuhan jiwa kami yang haus dan dahaga ini Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, kami berdoa biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus dan sembunyikan dia di belakang kayu salib Tuhan. Hanya nama Tuhan ditinggikan dan kami patahkan dan kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus segala nasir jahat untuk keluar daripada ruangan ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan hari ini kita mau melihat firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-26 ya saudara sekalian. Yakobus pasal 1 ayat 26. Kalau kita ada bawa Alkitab atau dalam HP kita melihat Yakobus 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-27 saja. Kalau sudah dapat, mari kita baca secara bersama-sama. Yakobus 1 ayat 26 sampai 27, 23. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Judul hari ini adalah ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah. Nah, menjadi orang Kristen percaya pada Tuhan Yesus, kita mendapatkan hidup yang kekal dan kita ada damai sejahtera diberikan Tuhan kepada kita semuanya. Ya, maka tetapi sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus, beriman saja tidak cukup, kita harus apa katanya kata Yakobus apa? Iman tanpa perbuatan adalah apa? Sia-sia adanya. Jadi kalau menjadi orang Kristen setiap hari kita minggu ke gereja untuk apa? Beribadah kepada Tuhan. Tetapi bukan hanya kita beribadah kepada Tuhan, setelah pulang itu kita lupa akan firman Tuhan dan itu hanya kita lakukan seperti sesuatu rutinitas saja ya kan. Dan tetapi menjadi orang Kristen nih katakan Tuhan itu tidak cukup, harus 24 jam di dalam 7 hari. Nah, kamu itu adalah milik Tuhan, diserahkan pada Tuhan. Jadi apakah ibadah yang sejati itu ya, bukan hanya hari Minggu aja ke gereja, tetapi 24 jam ya di dalam 1 minggu. Bagaimana sikap kita sehari-hari di dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Maka hari ini Yakobus ini ya, kita tahu siapa itu Yakobus. Yakobus itu adalah saudara daripada, dia katakan hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Dia itu adalah saudara dari Tuhan Yesus, saudara sendiri ya, saudara adik kandungnya, adik tirinya. Dan dia menulis surat ini kepada orang-orang yang Yahudi yang ada di perantauan. Dan dikatakan bahwa apakah ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita itu? Ya, yaitu mengekang lidah yang pertama ya, dikatakan di ayat 26. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ya, jadi ayat ini ada hubungannya di dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-15 ya, ayatnya yang ke Yakobus pasal 1 ayat yang ke kita melihat ya. Dikatakan di sini pasal pertama ayat 19 ya. Ayat 19 dikatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah
cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nah, kemudian kita melihat juga bahwasanya Tuhan Yesus juga berkata ya di dalam Injil Matius ya, jika ya katakan apa ya, jika tidak katakan tidak. Selebihnya daripada itu berasal daripada si jahat, ya kan? Kemudian kita melihat juga bahwasanya Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 12 ayat 36, dan dia berkata demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi begitu mengerikan ya, apa yang kita ucapkan pada saat ini itu akan dipertanggungjawabkan pada hari apa? Pada hari penghakiman. Dan apa yang kita ucapkan itu akan dibenarkan. Kalau apa yang kita ucapkan itu ya yang salah juga akan dihukum ya. Jadi kita apa yang kita katakan pada saat ini itu dihitung ya, itu count ya, dihitung oleh Tuhan. Makanya itu dikatakan kita sebagai orang Kristen, kita juga harus waspada ya, mengendalikan lidah, mengindahkan bisikan Roh Kudus di dalam hati kita. Jikalau Tuhan sudah mengingatkan kita jangan teruskan lagi, stop, maka kita harus stop. Itulah mulainya daripada orang suami istri bertengkar ya kan, karena kadang Tuhan sudah bilang udah berhenti, ya udah nggak usah teruskan lagi ya, kita harus berhenti. Dan kita harus mengekang lidah, menahan diri, menahan emosi ya, menahan nafsu, menahan diri sendiri. Nah, itu sangat penting. Seperti dikatakan hal ini ya, lebih baik kita di dalam kondisi ini kita berdoa kepada Tuhan ya, datang kepada Tuhan pada waktu kita marah, pada waktu kita sakit hati ya. Lebih baik apa yang terjadi, lebih baik kita berdoa ya pada Tuhan, karena katanya Tuhan itu tidak sakit hati kepada kita. Kita curahkanlah isi hati kita kepada Tuhan di dalam kamar ya. Tuhan Yesus bilang kuncilah kamar, berdoalah kepada Bapakmu di surga, maka Bapakmu di surga akan membalaskan kepadamu. Maka kita curahkanlah segenap isi hati kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan melegakan kita, Tuhan akan menolong kita. Dan maka firman Tuhan menasihatkan kita supaya kita selalu mengucap syukur, selalu berdoa, dan selalu memuji Tuhan, mazmur, kidung, puji-pujian. Kita selalu lebih baik kita menyanyilah memuji Tuhan ya. Nah, mengekang lidah ya terdapat 2 kali di dalam perjanjian baru ya. Yakobus 1 ayat 26 tadi, dan juga Yakobus 3 ayat 3. Di mana Yakobus sini dikatakan bahwasanya kita mengenakan kekang pada mulut kuda ya, sehingga ia menurut kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudinya. Demikian juga lidah ya, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Dikatakan di sini semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang menjala dan binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah suatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku,
adalah, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Jadi Yakobus mengingatkan kita supaya kita supaya hati-hati kita mengekang lidah kita, karena pada waktu kita bicara kita harus mengingat ada 3 hal atau 4 hal ya. Apakah kata-kata itu berguna apa enggak ya kan? Berguna enggak untuk orang itu? Apakah kata yang kita ucapkan benar apa enggak? Apa itu adalah suatu hal yang bohong ya kan? Apakah itu benar ya kan? Kemudian apakah kata yang kita ucapkan itu membangun imannya apa enggak? Ataukah membuat dia tersandung, jatuh ke dalam dosa? Jadi apakah kata-kata yang kita ucapkan itu apakah memuliakan Tuhan juga terhadap diri kita sendiri? Termasuk renungan hati kita ya, Mazmur mengatakan ya, renungan pikiran kita juga ada di Mazmur pasal 19 ya. Ya, dikatakan di sana supaya Tuhan bahwasanya Tuhan tolonglah aku ya, untuk aku itu membenarkan aku di dalam apa itu? Ya, saya bacakan ya, Mazmur pasal 19 ya. Supaya Tuhan itu berkenan kepada renungan daripada hatiku, renungan pikiranku juga ya kan, daripada perkataan mulutku itu. Jadi perkataan yang belum diucapkan itu juga adalah perlu kita perhatikan supaya kita itu menyenangkan, manis ya kedengaran di telinga Tuhan. Meskipun kita belum ucapkan ya, seperti Tuhan Yesus, dia tahu segala pikiran kita, dan Tuhan Yesus menegur orang-orang yang memikirkan hal-hal yang tidak berdasarkan iman itu ya, pada waktu dia misalnya menyembuhkan orang sakit ya. Nah, kita melihat pasal 19 itu Tuhan dia berkatakan demikian. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan itu teguh, memberikan hikmat pada orang yang tak berpengalaman. Dan kemudian ayat 15, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Di dalam renungan hati kita supaya Tuhan itu supaya itu berkenan kepada kita. Nah, saudara sekalian, di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 juga berkata supaya supaya kita itu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam ya. Nah, saudara sekalian, bahwasanya apa yang kita renungkan, apa yang kita ucapkan pada waktu kita duduk berdiri, supaya kita itu berhati-hati tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk di dalam kumpulan orang-orang yang mencemooh, orang-orang yang menghina, orang-orang yang mengata-ngatain orang ya, orang ini begini begitu. Tapi kita sendiri bagaimana? Kita sendiri juga orang berdosa, bukan? Kita sendiri juga bisa berbuat salah juga. Oleh sebab itu kita lebih baik berdoa aja ya. Ya, demikianlah itu yang pertama. Orang yang beribadah itu adalah orang yang mengekang lidah. Seperti kita lihat belakangan ini ya, ada suatu di mana ada orang-orang Hollywood itu berkumpul bersama-sama, ada Golden Globe ya. Di situ ada presenter ya, namanya Nikki Gitigla atau apa gitu. Dia pada waktu itu di dalam kata-katanya dia mengatakan kata-kata yang menghina Tuhan ataupun mengejek Tuhan ya. Dikatakan bahwasanya nama Tuhan tidak disebut, dan mengatakan bahwa orang Hollywood itu ya, orang-orang Hollywood itu orang yang godless dan sebagainya. Begitu dia ucapkan ada kebakaran yang besar ya di hutan dan melahap semua bangunan rumah mereka yang mewah ya. Mereka begitu kaya raya dan harta mereka itu dibakar semuanya. Ada yang menyimpan uang begitu banyak, uang dolar ya di dalam rumahnya, dan dibakar semua ya. Jadi Allah itu adalah apa? Allah adalah api yang menghanguskan. Ya, Allah itu adalah api yang menghanguskan. Oleh sebab itu beribadahlah kepada Tuhan dengan hormat dan takut. Jadi jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan ya. Karena dia mengejek Tuhan, maka dia
maka kita melihat Tuhan mendengar karena dia begitu jelas ya menyebut, dan orang-orang tertawa ya, orang artis-artis Hollywood itu tertawa, mereka bersama mengatakan hal seperti itu, mereka tertawa. Dan kita melihat api daripada Tuhan melahap semua Hollywood ya, rumah itu semua habis semua, termasuk gedung daripada Golden Globe yang mereka selenggarakan itu. Nah, maka lidah itu seperti ya nyala api yang bisa membakar semua hutan ya. Demikian juga kalau kita berkata-kata juga diperhitungkan oleh Tuhan. Kemudian mari saudara kita juga berhati-hati sebagai orang Kristen untuk kita memilih kata yang tepat. Dan kemudian yang kedua, supaya kita bisa mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Ayat ke-27 ya. Ya, supaya kita itu mengunjungi yatim piatu dan janda dalam kesulitan mereka. Pada abad pertama kita melihat yatim piatu dan janda-janda mempunyai sedikit sekali ekonomi support ya, kecuali anggota keluarga mau peduli kepada mereka. Mereka memaksa diri, ya. Mereka menjual diri menjadi budak ya, atau menjadi pengemis ya. Menjadi pengemis. Mereka kemudian ya, kita melihat di dalam perjanjian lama juga dikatakan di sini, kalau engkau beribadah, engkau harus mengingat supaya itu jangan lupa mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Pada waktu dalam perjanjian lama orang-orang Yahudi, karena di dalam konteks Yahudi ya dituliskan pada mereka, orang-orang Yahudi itu beribadah pada Tuhan ya. Mereka memberi persembahan ya, mereka mengunjungi bait Allah 3 kali setahun ya, bait Allah 3 kali setahun. Kemudian mereka juga berdoa 3 kali sehari seperti Daniel ya. Kemudian mereka juga menghadiri ibadah di sinagog ya, setiap hari Sabtu ada sinagog, rumah ibadah yang kecil itu hari Sabtu. Juga terdapat kewajiban menolong yatim piatu dan janda ya. Jadi di dalam Keluaran 22 ayat 22 sampai 24 dikatakan, seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Kemudian Mazmur 68:6 mengatakan bahwa Allah itu adalah Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah aku di kediamannya yang kudus. Jadi Allah itu adalah Bapa bagi para anak yatim dan para janda. Dan kemudian kita melihat juga di dalam Matius 25 ayat 31 itu ya sampai 45, Tuhan Yesus juga menyuruh kita memperhatikan orang miskin ya. Pada waktu itu ada penghakiman, terus dikatakan Tuhan Yesus memberikan upah pada orang-orang yang mengunjunginya. Ada orang sakit, ya, ada orang yang kekurangan diberikan minum, ada orang yang masuk penjara dia datang melihat. Maka Tuhan Yesus memberikan upah kepada orang-orang itu. Tapi ada orang yang tidak melakukannya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau melakukannya kepada seorang yang kecil ini, engkau telah melakukannya untuk aku. Tuhan Yesus berkata. Jadi Tuhan juga menyuruh kita memperhatikan orang-orang miskin. Markus 12 ayat 38 dikatakan di sini. Markus 12 ayat 38 bahwasanya Tuhan Yesus ya juga memarahi kepada ahli-ahli Taurat dan yang suka memakai jubah panjang dan juga duduk-duduk di tempat terhormat ya, di rumah ibadah dan di tempat terhormat dan perjamuan, yang menelan rumah janda-janda sedang mereka ya kita melihat orang-orang Yahudi ini ya mengelabui mereka dengan doa yang panjang tapi mereka juga menelan rumah janda-janda ya. Markus pasal 12 ayatnya yang ke-38. Markus 12 ayat yang ke-38
Markus 12 ayatnya yang ke-38. Judulnya adalah Markus pasal 12 ayat 38. Saya akan bacakan untuk kita semua. Bahwasanya orang-orang ahli Taurat itu dan orang-orang Farisi, hati-hatilah terhadap ahli Taurat dan yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Jadi sangat mengerikan ya Tuhan. Ya, kita jangan jadi orang yang munafik demikian. Juga kita melihat janda-janda itu sedang selalu dilalaikan ya. Kalau waktu itu di dalam abad pertama, ketika kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Dalam masyarakat pertanian, orang Yahudi yang miskin pada abad pertama ya, yatim piatu dan janda adalah dua kelompok sosial yang lemah, yang berkekurangan dan yang sering diabaikan. Ya, Lukas 18 ayat 1 sampai 5, ada seorang janda yang datang pada hakim, belalah hakku. Hakim ini enggak peduli pada dia terus, tapi janda ini datang, belalah hakku itu. Hakim ini tidak mau peduli, tapi janda ini memohon siang dan malam. Akhirnya hakim ini terpaksa menolong dia ya, meluluskan permintaan dia. Karena dia datang dengan tidak malu, memohon terus kepada hakim ini. Demikianlah juga seperti kita ya, diumpamakan supaya kita terus berdoa dengan tidak putus-putus seperti kepada janda yang tidak tahu malu ini dikatakan di sini ya. Tuhan ya, di mana dia datang, belalah hakku terhadap lawanku. Nah, ini janda ini menyusahkan dia, akhirnya dia menolong dia. Nah, janda ini dilalaikan pada abad pertama. Maka Yakobus mengingatkan supaya kita juga memperhatikan orang fakir miskin yang mengunjungi rumah mereka, memberi makanan, pakaian kepada mereka. Dan kita tidak lupa juga kalau kita ada kelebihan, kita banyak harta ya, seperti orang Hollywood tuh, karena terlalu banyak uangnya akhirnya nak bakar semua ya. Kita tidak tahu apa itu kehendak Tuhan terhadap hidup mereka. Karena mungkin mereka banyak harta, mereka tidak menolong orang lain ya. Jadi habis terbakar semuanya ini. Seperti juga misi daripada gereja, di mana kita juga ada membuat misi untuk menolong orang-orang miskin, orang anak Tuhan, orang anaknya Kristen yang tidak bisa sekolah, sehingga kita membagikan sedikit kepada mereka dan juga kepada sekolah teologi ya. Jadi kita juga tidak lupa ya, di dalam tahun ini kita berdoa, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat di tahun 25? Waktu apa yang saya isi di dalam waktu ini ya? Berapa uang yang bisa saya buat, berapa benefit ataupun apa keuntungan yang bisa saya dapat, dan berapa uang jumlahnya saya bisa berikan kepada gereja untuk pengembangan misi daripada Tuhan, untuk supaya kerajaan Tuhan lebih bisa lagi dilebarkan ya, sehingga kita tidak hidup menjadi sia-sia. Seperti kita melihat Presiden Jimmy Carter, dia meninggal umur 100 tahun. Tetapi dalam hidupnya dia juga banyak melakukan pertolongan kepada orang miskin. Dia yang terkena adalah human right, yaitu hak asasi manusia. Dia pernah juga di dalam masa jabatannya ada peperangan ya, tapi dia waktu itu menghentikan perdamaian saya belum baca lebih detail lagi. Jadi dia itu terkena di dalam hal dia kasih dia kepada Tuhan, kepada sesama manusia, yang mementingkan hak asasi manusia. Nah,
Demikian pada waktu kita dipanggil Tuhan, apakah yang orang-orang ingat kepada kita? Itulah yang paling penting, ya. Dan apa yang telah kita lakukan pada waktu kita masih hidup di dunia ini. Maka kita tidak mau hidup dengan sia-sia, kata Yakobus, supaya kita tidak menjalankan ibadah ini dengan sia-sia, ya. Sia-sialah ibadahnya, katanya, kalau kita tidak mengekang lidah, kalau kita tidak mengunjungi anak yatim dan juga yatim piatu dan juga para janda. Dan juga kita lihat apa yang bisa aku sharing, saksikan kepada berapa orang bisa saya saksikan Injil itu. Ya, saya bisa bersaksi kepada berapa orang di dalam tahun ini, bisa berapa banyak jiwa yang bisa saya bawa datang kepada Tuhan. Ya, jadi kita bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau melakukan pekerjaan apa untukmu, saya bisa melayani apa di dalam gereja, ya. Kita bisa misalnya mensupport untuk pekerjaan Tuhan. Bukan hanya itu, kita bisa melayani melalui transportasi, melalui tangan kita bisa masak apa, kita bisa buat konsumsi misalnya di dapur, ya. Jadi kita tidak datang kepada Tuhan, ya. Tuhan berkata dalam Alkitab, kita tidak datang kepada Tuhan dengan tangan kosong, tapi kita memberi semua untuk yang terbaik pada Tuhan Yesus, ya. Semua yang terbaik kita berikan pada Tuhan Yesus. Inilah tahun 2025 yang harus kita tanamkan dan kita janji di hadapan Tuhan, ya. Yang terbaik kita berikan pada Tuhan Yesus, semua untuk Tuhan Yesus yang paling baik. Dan juga lagi di tahun 2025, ya, saya dikatakan di sini, saya bisa bisa melayani apa? Saya bisa bersaksi berapa banyak untuk Tuhan, ya. Berapa banyak orang bisa saya bawa jiwa datang kepada Tuhan, ya. Dan kemudian berapa pelayanan yang bisa saya lakukan, ya, yang sebanyak-banyaknya untuk Tuhan di tahun ini. Mari saudara sekalian, kita mau, ya, melayani Tuhan, kita mau membantu orang-orang miskin, membantu yatim piatu dan janda dalam kesusahan mereka, ya, yaitu kita mau memperhatikan pelayanan bagi Injil Yesus Kristus, meninggikan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan di dalam hidup kita. Menjadi pelayanan di gereja termasuk doa, menjadi pelayan dalam MC, ya, penyambut tamu dan sebagainya, banyak sekali di sini, ya. Mari saudara kita lebih maju lagi di dalam iman kepercayaan kita pada Tuhan, di dalam iman dan perbuatan sehari-hari kita kepada Tuhan di dalam pelayanan bagi Injil Tuhan kita Yesus Kristus, supaya Injil bisa tersebar dan lebih maju lagi. Kemudian yang ketiga yaitu dan menjaga diri kita sendiri supaya tidak dicemarkan oleh dunia. Nah ini, ya, ayatnya yang ke-27 tadi. Menjaga diri supaya tidak dicemarkan oleh dunia, ya. Kita perlu berkomitmen, ya. Kita perlu berkomitmen kepada Tuhan Yesus, etika Tuhan dan sistem moral daripada kekristenan, daripada firman Tuhan. Ya, jadi supaya tidak dicemarkan oleh dunia, kita perlu ingat kepada firman Tuhan selalu yang berbicara. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Pada waktu kita mau melakukan sesuatu, maka ada firman Tuhan bicara pada kita. Langsung kita tidak melakukan. Nah, firman Tuhan itu ada kuasa di dalam hidup kita, supaya kita itu tidak dicemarkan, tidak jatuh ke dalam dosa. Kehidupan yang tidak dicemarkan ini merupakan hasil dari menjaga dirinya sendiri, di mana kita disuruh untuk selalu bersikap waspada terhadap bahaya dan ancaman yang berasal dari dunia yang jahat. Jadi kita harus waspada terhadap ancaman daripada dunia yang jahat ini. Walaupun kita hidup di dalam dunia, orang Kristen justru harus jauh daripada keduniawian. Maka di dalam Yakobus pasal 4 ayat 4 dikatakan di sini. Mari saudara kita melihat Yakobus 4 ayatnya yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diinginnya dengan cemburu. Nah,
Mari saudara sekalian kita menjauhkan diri dengan persahabatan dunia. Kata dunia atau kosmos di sini ya dipakai untuk pertama kali. Di dalam terjemahan dari bahasa aslinya ini ditambahkan lagi penjelasan yang jahat, yaitu dunia yang jahat yang mempunyai konotasi negatif. Kata dunia yang jahat ini menunjuk kepada masyarakat sekuler dan jahat dengan berbagai perbuatan dan konsep nilainya yang berlawanan dengan kehendak Allah. Jadi dunia yang jahat ini artinya menunjuk pada masyarakat sekuler dan jahat dengan berbagai perbuatan dan konsep nilainya yang berlawanan dengan kehendak Allah. Kita tidak beradaptasi kepada nilai dari sistem dunia berdasarkan kepada uang, kuasa dan kenikmatan. Meskipun ya kita gereja perlu sekali banyak uang ya untuk pelayanan bagi Tuhan. Tapi kita tidak melihat kepada hal-hal yang seperti itu untuk melayani Tuhan. Tetapi kuasa dan ya kita tidak berdasarkan kepada power itu ya. Tetapi berdasarkan kepada power apa? Kepada juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita bersandar kepada kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus, beriman kepadanya, kepada firman Tuhan, kepada firman-Nya yang ajaib, yang selalu menolong kita. Jadi kita itu berdasarkan hidup kita berbasis kepada apa? Berbasis kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita. Dan juga kepada firman-Nya. Pola pikir itu adalah pola pikir surgawi, bukan pola pikir duniawi. Jadi kita tidak menolong orang-orang lain sambil menjaga diri kita tidak dicemarkan ataupun tidak dikotorkan oleh dunia ini. Jadi seperti Tuhan Yesus mengatakan, yang berasal daripada atas, dari atas segalanya. Yang berasal dari bawah semuanya. Jadi kita berasal daripada atas. Maka dalam Yohanes 17 ayat pasal 17 Tuhan Yesus berdoa bahwa kita bukan berasal daripada dunia, kita berasal daripada sorga. Kita diutus ke dalam dunia ini untuk melakukan misi penginjilan, misi daripada Tuhan. Yaitu kita ada tugas menginjili, tugas kita itu. Menginjili, membawa jiwa yang tersesat datang kepada Tuhan. Tidak pada waktu kita menginjili jangan kita terpengaruh. Jangan kita dikuasai oleh dunia, tapi kita waktu menginjili kita tetap menjadi garam dan terang dunia tanpa kita terjerumus ke dalam dosa. Seperti seorang yang disuruh menginjili, dia masuk ke bar ya, masuk ke diskotik, ke bar. Dan jangan kita di situ menginjili orang, tapi kita kemudian terpengaruh, tergoda juga kita di sana mabuk-mabukan minum bir. Bukan seperti itu, tapi kita membawa mereka datang kepada Tuhan, ya. Demikianlah kita lihat doa Bapa kami, Tuhan Yesus berkata supaya kita apa? Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah itu keberadaan orang Kristen itu sangat penting di dalam dunia ini. Menjadi apa? Garam dan terang dunia. Jadi dunia ini perlu orang Kristen menjadi sinar terang, cahaya terang, menyinari kegelapan yang dunia yang gelap ini. Dan pada waktu kita melihat terang sekali menyinari kegelapan. Nah itulah kita disuruh menjadi terang dunia ini. Ya, kita disuruh di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, yaitu apa itu ibadah yang sejati? Yaitu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang apa? Yang hidup, yang apa lagi? Yang kudus dan yang apa lagi? Berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah itu yang tadi ku bilang, yaitu 24 jam di dalam satu minggu. 24 di dalam 7 hari itu, supaya kita mempersembahkan tubuh kita itu sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia itu, tapi apa? Berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang apa?
sempurna. Kita tuh tidak sempurna, tapi kita disempurnakan oleh Tuhan selalu melalui firman-Nya. Kita menjadi garam dan terang dunia ya, seperti pada waktu Nabi Elia, dia kehabisan makanan, maka Tuhan menyuruh dia pergi kemana? Kepada seorang janda di Sarfat. Dia dikasih makan, minta dulu dong kue ya. Oh, tepungku udah mau habis. Enggak apa-apa, buatkan aku dulu, pada hamba Tuhan dulu makan. Maka dia dikasih dulu tepung itu untuk hamba Tuhan tuh makan duluan. Maka setelah dia makan, maka tepung dan minyaknya enggak habis-habis untuk persediaan mereka itu. Nah, inilah dikatakan di sini bahwa meskipun Tuhan menyuruh Nabi Elia pergi ke rumah janda, tapi apakah mereka ada sesuatu yang terjadi? Enggak ada. Ya, mereka tetap seperti Nabi itu dengan janda itu di Sarfat itu. Nah, seorang yang mengabar Injil ya, dia tetap menjaga diri supaya tidak dicebarkan oleh dunia. Nah, demikian juga pada waktu orang berbicara hal-hal yang tidak baik tentang seseorang, kita juga jangan ikut-ikutan. Jangan kita ikut. Jangan kita juga ikut di sana ya, benar apa yang dikatakan. Ya, kita lebih baik kita apa? Ya, katakan kita menjadi pendamai ya. Tuhan Yesus berkata, jadi pendamai. Nah, seperti Yusuf yang pada waktu dia digoda oleh istri Potifar, di mana Yusuf seorang yang ganteng, yang seorang muda, yang sangat sehat. Dia bekerja di rumah Potifar, dia sangat rajin dan dipercayakan sebagai seorang tuan gitu ya. Dipercayakan semua kuncinya, dipercayakan kepada Yusuf. Dan Potifar pergi ke tempat lain untuk berdagang ya, dia nggak ada di rumah. Maka pada waktu itu istri daripada Potifar melihat Yusuf ya, yang sangat ganteng, yang sangat sehat, yang sangat taat kepada Tuhan, maka dia digoda setiap hari supaya ada hubungan dengan dia begitu, supaya ada sesuatu hubungan luar biasa dengan istrinya. Tetapi kita melihat di sini bahwasanya Yusuf dia tidak terpengaruh oleh pada istri Potifar itu. Dan pada waktu rumah tidak ada orang, maka istri Potifar menarik baju daripada Yusuf untuk tidur bersama dengan dia. Yusuf pada waktu itu meninggalkan jubahnya ditarik dan dia melarikan diri. Ya, demikian juga lebih baik kita melarikan diri, meninggalkan orang-orang yang bandel, orang-orang yang ini ya, orang-orang yang tidak mendengar. Jadi kita lebih baik membersihkan diri kita supaya kita tidak dicemarkan oleh dunia ini. Karena dunia ini penuh dengan godaan, penuh dengan orang-orang yang mau menjatuhkan supaya kita itu jatuh seperti mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, demikian juga kita melihat tadi di dalam dalam poin kedua itu menolong orang miskin, kita melihat ada seorang yang bernama George Muller, dia juga mendirikan panti asuhan ya buat orang-orang anak-anak yang miskin ya, anak-anak yang yatim piatu, anak-anak fakir miskin, maka dia dirikan panti asuhan dengan doa, dengan iman, dan pada waktu enggak ada makanan dia berdoa dan Tuhan menyediakan semua yang dibutuhkan. Demikianlah baiklah kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita rela mengeluarkan semua berkat yang Tuhan kepada kita rela memberkati orang lain, memberkati para orang-orang yang miskin kekurangan, memberkati para hamba Tuhan supaya mereka itu lebih lagi giat dan melayani Tuhan. Maka saudara sekalian, baiklah kita di dalam tahun 2025 kita mau bersiap maju ke depan di dalam menjalankan visi dan misi Tuhan untuk kita beribadah kepada Tuhan dengan murni, yaitu kita mau menjalankan misi Tuhan, menolong orang-orang fakir miskin di dalam menjalankan pelayanan kita kepada gereja Cornerstone ini. Mari kita lebih lagi giat melayani Tuhan di dalam melayani gereja ya, untuk memperluas kerajaan Tuhan. Berapa banyak ya kita datang minta, kita berikan janji kepada Tuhan sendiri ya. Kemudian kita juga mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan ya. Mau berapa
persen kita berikan tahun ini kepada Tuhan, ya. Kalau ini adalah perintah Tuhan Yesus ya di dalam Matius pasal 5 bahwasanya kita boleh memberikan kepada orang tua kita, jangan melalaikan persembahan kita atau kita memberikan kita memberikan berkat kepada orang tua, menolong orang tua yang telah membesarkan kita. Tapi yang satu katanya Tuhan Yesus harus kita jalankan, yang lain jangan kita abaikan, ya, yaitu di mana orang-orang Farisi memberikan perpuluhan kepada Tuhan saja tapi melalaikan orang tua. Tapi Tuhan mengatakan jangan lalaikan orang tuamu, yang lain juga jangan dilalaikan. Yaitu perintah daripada Tuhan. Terserah kita mau memberikan berapa pada Tuhan, kita berjanji karena itu adalah berkat yang diberikan pada Tuhan, kita harus kembalikan juga kepada Tuhan. Amin semuanya. Jadi ini adalah perintah Tuhan, bukan karena saya tapi kita sendiri berjanji kepada Tuhan apa yang kita mau berikan pada Tuhan tahun ini, sehingga iman kita lebih maju lagi kepada Tuhan di tahun ini, sehingga kita bisa lebih lagi di dalam melayani Tuhan, di dalam bidang talenta yang Tuhan berikan pada kita lebih lagi Injil Yesus Kristus diperluas, membawa jiwa lebih banyak lagi datang kepada Tuhan oleh karena kita ada di sini, oleh karena kita ada di tempat ini. Mari kita masuk ke dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, karena firman-Mu adalah iya dan amin. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah lalai kepada kami, karena janji-Mu itu tidak pernah gagal Tuhan. Tuhan, biarlah kasih-Mu senantiasa menolong kami Tuhan, untuk kami boleh selalu tegak berdiri di dalam Tuhan, untuk kami selalu tegak di dalam melayani Engkau. Kami tidak menjadi lalai, kami tidak menjadi mundur, kami terus Tuhan berjanji di tahun ini untuk mengisi hari-hari kami, karena umur kami semakin tua Tuhan. Kami tidak tahu kapan kami juga akan dipanggil Engkau, tapi biarlah Tuhan waktu sisa ini kami mau isi, kami mau hitung hari-hari kami, masih tambah berapa banyak lagi kami tidak tahu, tapi tiap hari kami mau isi hari-hari kami dengan memuji Engkau, dengan melayani Engkau, dengan berjalan bersama dengan Engkau, dengan dekat kepadamu Tuhan, dengan melayani-Mu Tuhan, di mana kami bersyukur ada gereja, kami bisa melayani Engkau Tuhan, yang Engkau tempatkan kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan memakai semuanya ini untuk kemuliaan bagi nama Engkau Tuhan, sehingga kami tidak hidup sia-sia di dalam dunia ini, sehingga ibadah kami tidak menjadi sia-sia Tuhan. Tolonglah kami Tuhan Yesus, majukanlah iman kami kepadamu Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami ya Bapa. Biarlah mata hati kami selalu tertuju padamu Engkau Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang akan memulai iman kami, Engkau akan menfinisinya dari Tuhan kepada Engkau Tuhan Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan kami tetap Tuhan tertuju kepadamu Tuhan Yesus, bahwa Engkau tidak akan memfail kami, tidak akan meninggalkan kami Tuhan, agar kami Tuhan terus melayani Engkau, agar kami terus Tuhan maju Tuhan di dalam pelayanan bagi Engkau Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.